Pemerintah melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional beserta Kantor Pertanahan Wilayah dan Kabupaten, Kota mulai melaksanakan sosialisasi dan pelaksanaan program pendaftaran tanah sistematis lengkap, PTSL, tahun 2022 di seluruh wilayah Nusantara termasuk di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Dengan tema, peran pemerintah daerah dalam menyukseskan program strategis PTSL menuju terwujudnya kesejahteraan rakyat, PTSL, pendaftaran tanah sistematis lengkap. Merupakan program prioritas nasional yang dicanangkan pemerintah untuk percepatan pendaftaran tanah di seluruh Indonesia. Harapannya tahun 2025 seluruh bidang tanah di Indonesia sudah terdaftar. Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang beserta jajaran infrastruktur pertanahan di seluruh Indonesia sangat berperan dalam pencapaian targetnya yaitu tuntas melaksanakan pemetaan seluruh bidang tanah di Indonesia pada tahun 2024. Penjelasan kegiatan PTSL tersebut sudah dituangkan dalam petunjuk teknis PTSL 2020 nomor 1 Juknis 100 HL 02.013/2020 tanggal 30 Maret 2020, di mana disebutkan bahwa kegiatan dimulai dari tahap penyiapan peta kerja, inventarisasi buku tanah, hingga pemberian nomor induk sementara, NIS, untuk unsur geografi supaya membentuk kelurahan, desa lengkap, yang kemudian diperbaharui melalui petunjuk teknis PTSL 2022 nomor 1 Juknis 100 HK 02.011/2022 tanggal 26 Januari 2022 dengan skema baru. Dengan diterbitkannya petunjuk teknis pendaftaran tanah sistematis lengkap, PTSL, tahun 2022 merupakan PTSL dengan skema baru, berdasarkan identifikasi, formulasi, implementasi dan evaluasi pelaksanaan PTSL pada tahun-tahun sebelumnya, serta menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang baru diterbitkan. Pada petunjuk teknis tahun ini, ditekankan kembali bahwa kualitas data adalah bagian terintegrasi dari setiap bidang tanah yang kita daftarkan dalam semua konteks. Dalam rangka memastikan hal-hal tersebut, telah dilakukan penyesuaian-penyesuaian, yaitu, pendaftaran tanah sistematis lengkap tahun 2022, tidak hanya menyelesaikan bidang yang belum terdaftar, peningkatan kualitas data K4 dan penyelesaian sertifikasi peningkatan K3, 1 dan K3, 3, namun juga mewajibkan pelaksana untuk mewujudkan data siap elektronik, DSE, pada output pendaftaran tanah sistematis lengkap dalam rangka transformasi digital untuk layanan elektronik, dan beberapa poin-poin lain sebagai pedoman dalam petunjuk teknis PTSL tahun 2022 yang baru. Berikut penjelasan kegiatan PTSL yang telah dilakukan Kantor Pertanahan Kabupaten Berau pada tahun 2022 yang disampaikan Kepala Bidang Penataan dan Pemberdayaan, serta Bidang Pengadaan Tanah dan Pengembangan Kantor Pertanahan Kabupaten Berau, Gindo Maruli, Kamis 10 Februari di kantornya. Untuk tahun 2022 ini, Kantor Pertanahan Kabupaten Berau melaksanakan kegiatan program strategis nasional. Program strategis nasional itu berupa salah satunya pendaftaran tanah sistematis lengkap, yang mana program pendaftaran tanah sistematis lengkap ini sudah dimulai dari sejak tahun 2017, yang akhirnya nanti untuk tahun 2025 akan diterpetakan semua seluruh Indonesia. Nah, untuk tahun ini Kantor Pertanahan Kabupaten Berau melaksanakan pendaftaran tanah sistematis lengkap yang oleh ASN-nya kurang lebih, di mana ada PBT-nya 5.000, PBT yang 5.000 itu nanti akan diterbitkan SHT, sertifikat atas tanah kurang lebih 5.500. Adapun lokasinya tersebar di Kabupaten Berau ini, mungkin salah satunya berada di Kampung Tali Sayang, Cupua, Punan Malinau, Tepian Buah, Kasai, Ampen Medang, Lubang Kalatak, Batu Putih, Tembudan, dan Tubaan, termasuk juga Sumurut dan Buyung-Buyung dan lainnya. Untuk saat ini kita mengadakan kegiatan PTSL kurang lebih di 20 kampung. 20 kampung yang mana Tali Sayang PBT-nya 500 bidang dan sertifikat atas tanahnya 500 bidang. Selain kegiatan PTSL, Kantor Pertanahan Kabupaten Berau tetap melaksanakan kegiatan pelayanan lainnya kepada masyarakat seperti permohonan hak atas tanah secara masing-masing orang, dan permohonan lainnya terkait tanggungan, roya, jual beli, perubahan nama dan lainnya. Kegiatan lainnya seperti biasa, Kantor Pertanahan Kabupaten Berau tetap melaksanakan kegiatan permohonan yang mandiri, permohonan masing-masing sendiri, yaitu permohonan hak untuk memperoleh hak atas tanah. Di samping itu ada kegiatan-kegiatan layanan lainnya termasuk hak tanggungan,
pengadaan roya, jual beli, perubahan nama atau perubahan wilayah, termasuk juga dengan surat keterangan pendaftaran tanah dan pengecekan bidang tanah. Dan semuanya itu sudah dilaksanakan Kantor Pertanahan Kabupaten Berau dengan pelaksanaan kegiatan ada namanya layanan one day service. One day service ini merupakan layanan prima, artinya layanan satu hari bisa selesai. Di samping itu, untuk layanan satu hari ini bisa menyangkut dengan pengecekan surat keterangan pendaftaran tanah ataupun perubahan wilayah atau perubahan nama. Kemudian untuk 3D service ya 3 hari ya, termasuk jual beli, waris dan sebagainya. Kemudian untuk kalau layanan hak tanggungan selama ini kita melaksanakan sesuai dengan SOP-nya, itu harus dilaksanakan 1 minggu 7 hari sesuai dengan ya pelayanan yang ada, mulai dari hari Senin sampai penanggalannya pun bisa sampai Sabtu dan Minggu. Kemudian di samping kegiatan layanan mandiri, ada juga kegiatan yang dilaksanakan Kantor Pertanahan Kabupaten Berau berupa di P4T, daftar informasi, yaitu penguasaan pemilikan penggunaan atas tanah di lokasi-lokasi yang mana yang sudah ditetapkan lokasi di P4T-nya. Artinya di P4T ini nantinya akan melihat bagaimana sisi kedepannya apa yang perlu dilakukan di lokasi tersebut setelah adanya di P4T, apakah perlu ditindaklanjuti dengan sertifikasi hak atas tanah ataupun program-program lainnya yang sesuai dengan di BPN-nya. Kemudian ada juga kegiatan di BPN ini berupa redistribusi tanah. Redistribusi tanah ini menyangkut dengan pembagian tanah-tanah berupa hasil dari sisa HGU atau mungkin tanah-tanah dari pelepasan dari kawasan yang nantinya dibagi dengan masyarakat di mana letak tanah itu. Nah, ini redistribusi itu merupakan reforma agraria. Nah, di tahun ini kita mungkin belum melihat, tapi ini akan ada seperti tahun kemarin kita sudah melaksanakan redistribusi tanah kurang lebih 601 bidang. Nah, untuk redistribusi tanah ini pengadaannya itu SK-nya melalui penetapan lokasi oleh Kanwil, Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Timur. Nah, untuk tahun ini masih kita menunggu di mana nanti SK penetapan lokasinya. Untuk lokasi di P4T-nya tahun ini kita sudah mengusulkan di P4T-nya mungkin akan diarahkan di Teluk Bayur, tapi itu pun nanti masih menyangkut dengan surat menyuratnya, masih menunggu kita bagaimana apakah nanti di ACC dari provinsi.